Salam semuanya, sehat semuanya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita siapkan hati, kita berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih untuk sepanjang hari Tuhan sudah sertai dalam ibadah kami. Malam hari ini kami mau belajar sesuatu yang baru. Tuhan, kami buka hati kami untuk terima kebenaran. Dan malam hari ini kami rindu memberikan penyembahan kami lewat nyanyian pujian kami ya Tuhan. Berkati pelajaran kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi bermah, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua salai Tuhan. Membawa aku ke sana, ajarku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, dan aku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari katakan bersama-sama. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi bermai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua salai Tuhan. Bawa aku ke sana, ajarku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, dan aku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa kami Tuhan, bawa aku ke sana, ajarku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, dan aku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajarku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia
ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kami percaya Tuhan, tiada yang melebihi-Mu, Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, percaya Tuhan. Engkau sediakan rumah bagi setiap kami yang taat dan setia kepadamu, Yesus, Yesus. Kami percaya Engkau sedang sediakan sesuatu, yaitu rumah kami, Tuhan, di langit baru dan bumi baru. Untuk itu kami, Tuhan, saat kami di dunia ini, kami mau mempersiapkan kekekalan kami, ya Bapa. Biar percaya kami ini bukan sekedar percaya secara pikiran akali, Tuhan. Tapi kami mau tunjukkan percaya kami benar-benar percaya di dalam mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mari sama-sama katakan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Bapa Surgawi, terangi hati kami dengan kebenaran firman, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu, Tuhan, tepat di umur hidup kami, dan kami mengalami yang namanya kedewasaan, Tuhan. Terima kasih setiap orang, Roh Kudus akan temani, menerjemahkan isi hati dan pikiran Bapa. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus juga. Kami percaya bahwa tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa jamah kami. Biar firman-Mu bersinar malam hari, sehingga tidak ada satupun ruang kosong dalam hati kami, dalam hidup kami, yang boleh tetap ada. Terima kasih, pakai kami semuanya untuk mengerti kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar mengenai 7 jemaat, mengenai Efesus, setelah itu Smyrna, setelah itu sekarang ke Pergamus. Ya, saya akan bacakan untuk kalian semuanya, untuk Bapak, Ibu, Saudara, kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua,
Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, padanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, Pergamus ya, sekali lagi selalu saya senang meng-highlight ini, berbeda dengan kitab-kitab yang lain, 65 kitab yang lain. Mereka rata-rata penulis itu mendapat ilham roh. Sementara kitab Wahyu itu didiktekan, sehingga betul-betul kata per kata itu adalah yang diatur oleh Tuhan sendiri. Apa yang ada di hati Tuhan, yang ada di pikiran Tuhan, itu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Ya, sekali lagi banyak lambang-lambang. Kenapa lambang-lambang? Yang namanya Patmos adalah maximum security prison, sehingga orang-orang di sana adalah orang-orang yang dimasukkan penjara oleh Kaisar Domitianus. Ini tahun penulisannya tahun 81 sampai 96. Ya, kaisar ini adalah kaisar yang gila dihormati. Dia menggelari dirinya Dominus et Deus Noster, artinya Tuhan dan Allah kami. Nah, arti kata wahyu itu artinya yang dibukakan. Kita mau lihat frame-nya Pergamus. Pergamus sendiri didirikan oleh Raja Attalus 200 tahun sebelum Masehi. Kota ini adalah kota yang sangat terkenal, strategis, karena ada 3 lautan yang bisa dikontrol dari situ. Laut Hitam, Mediterranean, dan kemudian Aegean. Dan itu kota yang sangat penting secara politik dan secara ekonomi. Dan Kekaisaran Romawi juga memakai kota ini jadi kota yang amat sangat penting bagi politik, ekonomi, sosial bagi Kekaisaran Romawi. Nah, beda dengan Efesus, beda dengan Smyrna. Saya katakan Smyrna itu bebas teguran, penuh ujian. Tetapi kita tahu sendiri bagaimana hidup di Smyrna. Kita akan lihat Pergamus ayat 12, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ya, kata gembala dijadikan lambang, dan tuliskanlah kepada malaikat. Harusnya tuliskanlah kepada gembala jemaat di Pergamus. Ya, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Nah, kalau kalian baca di Smyrna, dikatakan gini, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan kita tuh pakai kota Smyrna itu pernah dihancurkan, dijadikan desa kecil yang buram. Terus kemudian dibangkitkan lagi, dibangun kembali semegah-megahnya. Makanya orang-orang Smyrna tahu yang telah mati dan hidup kembali. Nah, orang Pergamus juga tahu, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Kalau kita belajar mengenai pedang yang bermata 2, waduh, kita bisa gemeter. Karena pedang ini pedang Romawi. Namanya pedang otoritas dan keadilan. Jadi yang megang pedang itu megang otoritas dan keadilan, artinya apa? Menghukum. Jadi kalau ada orang yang dieksekusi, maka mereka punya satu pedang yang dibawa oleh tentara Romawi, terus kemudian apa? Itu ditegakkan. Sehingga orang lain tahu. Nah, Tuhan ngomong sama jemaat di Pergamus seperti ini. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Artinya gini, aku ini datang bawa otoritas dan bawa hukuman buat kamu. Aku datang bahwa aku punya otoritas atas kamu dan aku bisa menghukum kamu. Ini hebat ini Alkitab ini. Pedang ini bicara mengenai otoritas, dan otoritas itu penuh ya. Untuk otoritas untuk mengangkat orang dan menghukum orang. Ya. Mengangkat orang, menganugerahi orang, dan kemudian menghukum orang sampai mati. Jadi harusnya ketika
Tuhan bicara begitu, dibacakan kalimat pertama, itu saya yakin yang namanya gembala Pergamus dan jemaat Pergamus bulu kuduknya pasti berhenti. Karena Tuhan lagi punya acara, Tuhan sedang menelisik, Tuhan sedang meneropong dengan luar biasa. Ya, aku tahu di mana engkau diam, sama seperti di Smyrna dengan Efesus, selalu Tuhan bicara, aku tahu. Ya, di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, hold fast, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Di mana iblis diam? Saya mau katakan, kota ini adalah selain kota ekonomi, Pergamus ini adalah lumbung daerah, lumbung pangan bagi Kekaisaran Romawi. Subur, kaya, dan tempat penyembahan. Karena tempatnya adalah yang tertinggi di antara 7 jemaat. Sama seperti kebiasaan-kebiasaan pagan, kebiasaan-kebiasaan kekuasa kegelapan, maka yang ini juga mereka berpikir gini, tempat tinggi adalah tempat yang terdekat dengan Tuhan. Jadi mereka buat sesuatu yang mereka bisa menyembah Tuhan. Mereka buat altar dan buat kuil. Jadi dua ya. Orang-orang Pergamus, pemerintahan di Pergamus itu punya 4 dewa ya. Dewa yang pertama yang paling tinggi yaitu Zeus ya. Sebenarnya kalau nanti ditampilkan oleh Kak Ane, ini agak lucu dikatakan dewa paling tinggi di tempat yang paling luar biasa, tetapi Kekaisaran Roma buat untuk penyembahan kekaisaran ada di atasnya lagi gitu loh. Ada 4 dewa yang disembah di sana. Dewanya dewa. Kita bandingkan dengan Tuhan Yesus ya, Zeus vs Yesus. Kalau dikatakan Zeus itu, dia itu raja segala dewa. Atau dewanya dewa. Tapi Tuhan Yesus itu King of Kings. Raja di atas segala raja. And Lord of Lord. Kalau dikatakan dewa Zeus, pasti kalian ngomong Zeus, terus kemudian Thor, Athena. Ini dewa-dewa Yunani. Yunani ini bukan hanya bicara bahasa, tetapi juga kebudayaannya, sistem kepercayaannya itu masuk dan mengubah banyak orang. Dan dewa-dewa Yunani itu digambarkan persis seperti manusia. Ada dewa yang selingkuh, ada dewa yang turun ke bumi, terus kemudian menghamili anak orang, setelah itu jadi gini, jadi gitu, dan dewa yang saling bunuh-membunuh, dan saling sirik dan lain sebagainya, itu ada di situ. Ya, dan kita ngelihat dewa berikutnya adalah Asklepios. Lambangnya itu tongkat, setelah itu ada ularnya. Itu adalah dewa kesembuhan. Jadi dewa yang pertama adalah dewa Zeus, rajanya dewa. Sementara Asklepios adalah dewa kesehatan. Nama anaknya Asklepios itu Higena. Dari mana higienis itu berasal? Ya, kalau itu jadi obat, lambangnya gelas yang di atasnya ada ularnya. Ya, kuilnya Dewa Asklepios itu adalah kuil yang paling ramai orang datang, orang-orang yang cari kesembuhan dari seluruh Asia Kecil. Asia Kecil itu ya daerah Turki dan sekitarnya. Nah, itu orang-orang datang ke situ. Penyembuhannya pakai kuasa kegelapan. Dukun-dukunnya itu ada. Bahkan salah satu ritualnya mereka melepaskan ular beneran, ular berbisa. Orang-orang itu ditaruh di satu hall yang tidak ada cahayanya di waktu malam. Orang yang kesurupan ini melepaskan ular. Siapa yang dilewati ular itu sembuh. Nah, khususnya kalau kita belajar Asklepios, sebenarnya ada kesalahpahamannya orang Kristen mengenai sebuah kolam yang namanya Bethesda. Bethesda itu bukan tempat ritualnya orang Yahudi, tetapi itu tempat penyembahannya Asklepios dan Higena. Ya, jadi yang pertama Zeus, yang kedua Asklepios, 4 yang gede ya di sana. Setelah itu Athena. Nah, kalau kita belajar Pergamus, di situ ada perpustakaan kedua terbesar. Yang pertama Alexandria yang ada di Mesir. Yang kedua ada di Pergamus. Namanya Dewa Wisdom, ya, namanya Dewa Hikmat, itu perempuan tuh, Athena, ya. Athena itu anaknya Zeus juga, ini KKN-nya para dewa. Nah, dewa yang keempat adalah Dionysius. Dionysus. Apa Dionysus? Ini wine dan kesenangan. Ini dewa dugem. Minum dan kesenangan. Dan sekali lagi, baik Zeus, Asklepios,
Athena atau Dionysus, itu semua di dalamnya ritualnya melibatkan wangi-wangian, melibatkan seks. Dan dewa berikutnya adalah kaisar yang memerintah saat itu. Jadi betul-betul mereka yang tinggal di Pergamus beda sama Efesus, beda sama Smyrna. Ya, kuil-kuil megah, kuil-kuil yang luar biasa itu ada di Pergamus. Nah, Kak Ana tolong tampilkan kenapa disebut takhta iblis. Tampilkan, ada beberapa gambar yang saya sudah simpan. Nah, stop sampai sini dulu. Ini perpustakaan yang sangat besar, saingannya Alexandria. Nah, kalian lihat ya, yang di tengah itu, itulah yang disebut takhta iblis, takhtanya setan. Ya, memang dirancang seperti sebuah singgasana yang besar. Ya, mereka berpikir bahwa itulah tempat Zeus untuk duduk dan memerintah. Nah, ini sebelum Perang Dunia Kedua, orang-orang Jerman itu percaya mengenai hal-hal yang spiritual. Dan sayangnya itu bukan Tuhan. Mereka itu datang ke Turki hanya untuk ngerampok yang namanya The Temple of Pergamon. Mereka memindahkan satu bata demi satu bata, satu marmer demi satu marmer, dipindah ke Berlin. Kalian bisa masuk ke Google, kalian bisa lihat ada tour virtual. Jadi yang namanya The Seat of Satan, takhtanya iblis, itu dipindah ke Jerman sekitar tahun 30-an. Kalian lihat, tempat duduknya Zeus, itulah yang namanya The Temple of Pergamon. Di depannya ada altarnya Zeus. Nah, bawah sana, Dewa Mabuk itu ada, Temple of Dionysius itu ada di situ. Nah, Temple of Trajan yang tadi saya katakan, tempatnya penyembahan kaisar, itu ditaruh paling atas. Padahal tempat duduknya Zeus ada di situ. Nah, sama seperti yang ada di Efesus, itu juga ada Temple of Artemis, itu juga disembah di Smyrna. Makanya disebut The Seat of Satan atau The Throne of Satan. Sudah ya, latar belakangnya sudah. Sekarang kita masuk ke esensinya. Jadi sejarahnya kompleks. Dan dikatakan, aku tahu di mana engkau diam. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu dalam kontrol Tuhan. Kita tidak akan mungkin dibawa Tuhan ke dalam situasi yang kita sampai harus berbuat dosa. Saya ulang, Tuhan tidak akan membawa kita ke sebuah situasi di mana kita harus berbuat dosa. Tidak akan. Kenapa? Semua dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan itu tahu takaran. Seperti kalian punya anak-anak, tidak mungkin anakmu yang masih balita, ketika engkau beli beras di Indomaret gitu yang 5 kilo, anakmu yang baru belajar jalan 3 tahun, kamu bawain 5 kilo beras. Tidak mungkin. Kenapa? Sesuai dengan takarannya. Nah, anggap ya, sampai di sini ya. Makanya dikatakan apa? Di mana engkau diam, di sana di tempat tata iblis. Iya, kenapa? Kota ini betul-betul kota penyembahan. Ya, tentu berbeda dengan Smyrna dan Efesus. Tapi kota ini adalah di mana dewa yang paling tinggi yang disembah Yunani sama Romawi itu ada di situ. Ngerti ya? Ya, dikatakan apa? Dan engkau berpegang kepada namaku. Hold fast. Jadi artinya pegangan keras. Berpegangan itu dalam bahasa aslinya bagus banget. Artinya sama seperti kalian itu berpegangan dan hidup kalian itu bergantung pada pegangan itu. Misalnya orang hampir jatuh ke jurang dan temannya ngambil tangannya. Dan itu betul-betul berpegang. Orang-orang Pergamum itu berpegang kepada nama Tuhan. At any cost, apapun terjadi, dia pegang. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Ini luar biasa. Tidak nyangkal iman. Bayangin ya, orang-orang yang di Pergamum itu ya sama seperti yang ketika Kak Sony ngajar. Orang-orang Kristen itu dari tahun 30 sampai tahun 380 itu jadi sasaran kebencian orang Yahudi dan kekaisaran Romawi. Nah, orang Kristen karena dianggap berbahaya ditangkap. Kalau ditangkap, 4 hal terjadi. 1 ya, ditangkap, kedua dimiskinkan, ketiga dianiaya, dan keempat baru mati. Jadi ditangkap sampai dibunuh itu 3 sampai 6 bulan maksimal. Karena Kaisaran Roma nggak mau ngasih makan orang begitu lama. Kematiannya pun caranya kreatif yang mengerikan. Nanti kita lihat
Antipas itu dibunuh dengan cara seperti apa. Jadi orang-orang Kristen pada saat itu, belum ada salib, lambangnya malah ikan, iktus. Belum ada gereja. Makanya pada saat itu ya orang Kristen dikenali kenapa? Hidupnya seperti Yesus, cara memperlakukan orang lain seperti Yesus, cara berpikirnya seperti Yesus. Kita seringkali jadi orang Kristen yang ngaku Kristen tetapi kenyataannya enggak seperti itu. Makanya sedih sekali saya dengan Kak Ana mengkonseling orang. Banyak yang namanya para hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan seperti meteor. Berikutnya, makanya dikatakan apa? Engkau tidak menyangkal imanmu. Di Indonesia gampang, ya, karena kita dilindungi Pancasila. Tetapi pada saat itu mereka itu lebih miskin daripada rakyat kebanyakan. Berdagang nggak bisa karena serikat pedagang, misalnya ya, pedagang daging, pedagang sayur, pedagang sembako, itu punya dewa masing-masing. Kalau mereka mau berdagang, harus mengikuti yang namanya penyembahan pada dewa. Nanti kalian akan ngerti kenapa sampai muncul yang namanya Nikolaus, yang namanya Biliam. Ya, mereka tidak bisa berdagang, mereka dimiskinkan dengan sistem. Makanya orang-orang Kristen itu jangan nggak bisa kita dualisme. Kak, aku nggak apa-apa, aku hanya datang, aku penyembahan, tapi hatiku pada Yesus nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Makanya beberapa pernikahan juga gitu. Ketika menikah beda agama, disuruh sujud kepada kepercayaan yang lain, saudara katakan apa? Aku nggak berubah iman kok. Kita ngelihat ya, dalam minggu yang lalu saya terima berita, ada sekian banyak artis Kristen yang pindah agama. Orang tanya kepada saya, Kak Michael Sony, kenapa mereka pindah agama? Saya katakan, Kristen itu bukan agama. Salah kalian kalau bicara mengenai Kristen itu agama. Karena Kristen itu way of life, cara hidup, gaya hidup. Jadi disebut Kristen karena hidupnya seperti Yesus, cara berpikirnya seperti Yesus, cara memperlakukan orang lain seperti Yesus. Kak, itu kan orang agama Kristen. Agama. Ya, kalian tahu agama-agama itu punya ritual. Kekristenan tidak pernah diajarin ritual sama sekali. Makanya kalau agama-agama yang lain ada kalimat-kalimat tertentu yang diucapkan, otomatis dia masuk agama tersebut. Ada ritual-ritual yang dilaksanakan, otomatis jadi agama itu. Kekristenan untuk membuktikan engkau seperti Yesus, itu prosesnya seumur hidup. Jangan-jangan kita yang kumpul di Zoom ini belum semuanya Kristen. Kenapa? Kita hanya beragama Kristen. Makanya melihat ini, dia tidak menyangkal imanmu kepadaku. Wah, ini luar biasa. Makanya kalau orang Kristen itu harus membuktikan seumur hidup. Roh Kudus itu turun untuk menjadikan engkau serupa dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan serupa? Karena serupa itu adalah bentukan Tuhan untuk ngisi pikiranmu, perasaanmu, dan pikiran perasaan menghasilkan kehendak. Dan kehendak itu pasti outputnya adalah sesuatu yang bisa dinikmati Tuhan, yang bisa menyenangkan. Makanya proses jadi Kristen itu seumur hidup. Ya, dikatakan tidak menyangkal iman. Bisa kebayang loh, Tuhan, aku tahu. Ya, masih ingat ya 2 minggu yang lalu orang-orang Kristen di Smyrna, Tuhan tahu yang namanya tribulation. Yang kedua, Tuhan tahu yang namanya poverty. Tribulation itu penderitaan yang amat sangat. Sementara poverty adalah kemiskinan. Yang ketiga, slander, fitnahan. Aku tahu. Loh, kenapa Tuhan izinkan? Nah, ini itu untuk memurnikan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan mengalami permasalahan, ya, Tuhan percaya pada satu standar tertentu yang orang bilang wes repot, berat. Tetapi ketika Tuhan percayakan itu pada Bapak Ibu Saudara, saya yakin di balik hujan deras ada pelangi yang menunggu untuk waktunya dia keluar. Makanya hanya orang-orang yang akan diwisuda, ya baik S1, S2, S3, mereka yang mengerjakan kesusahan besar yang namanya skripsi, tesis, dan disertasi. Makanya orang Kristen kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kuatlah. Seperti di Smyrna, kita dapat yang namanya Stefanus. Stefanus itu apa? Mahkota untuk mereka yang menyelesaikan pertandingan.
Makanya orang-orang mati, ya, aku telah menyelesaikan pertandingan. Kadangkala saya serem-serem sendiri gitu loh. Orang yang tidak ngapa-ngapain dalam hidupnya, di batu nisannya ditulis telah menyelesaikan pertandingan, atau muncul di jawab pos telah menyelesaikan pertandingan. Belum. Kita menyelesaikan pertandingan kalau apa? Kedagingan kita dikerat, hari demi hari dikerat. Makanya saya nggak berani, dan kemudian saya juga menyatakan ketidakberanian mengatakan ku telah mati, karena mati itu proses sampai Tuhan Yesus itu take over hidup kita 100%. Nah, sehingga orang lihat kita itu lihat Yesus. Nah, kita ngelihat Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan apa juga tidak pada zaman Antipas. Nah, kalau kita ngelihat di Smyrna, masih ingat ya, Polikarpus. Nah, kalau kita bicara mengenai Pergamus, ada tokoh yang tidak ada datanya sama sekali. Hanya dikatakan apa? Dia pemimpin tertinggi bagi gereja di Pergamus. Tetapi luar biasanya, dia no name, tidak dikenal di masyarakat. Bahkan di 7 jemaat itu mungkin tidak dikenal yang namanya Antipas. Tidak terkenal. Ya, kalau sekarang mungkin dia nggak punya Twitter, nggak punya Facebook, nggak punya IG, dan nggak punya TikTok. Ya. Tapi ini luar biasa ya. Namanya disebutkan oleh Tuhan Yesus pada saat ngomong sama Rasul Yohanes untuk didikte. Dia nyebut Antipas, saksiku. Waduh, namanya disebut. Halo, ada namaku disebut. Ya, misalnya ada artis nih lewat ya, ada artis, ada Tom Cruise datang ke Indonesia gitu ya. Terus orang-orang rame foto-foto minta tanda tangan. Setelah itu Tom Cruise norek ke saudara dan ngomong apa? Yulianti, apa kabar? Kayak gitu misalnya. Orang-orang yang ada di samping kanan kiri pasti noleh semua. Who are you? Sampai Tom Cruise bisa noleh gitu loh. Dia bilang, hey, he knows my name. Wait. Nah, Tuhan mengenali Antipas. Luar biasa, walaupun dia tidak dikenal. Saya dicari latar belakangnya Antipas, nggak dapat, saudara. Hanya tahu dia bishopnya untuk Pergamus. Ya, dikatakan apa? Bukan hanya dia tahu namanya, Tuhan menyebut saksiku yang setia. Padahal disebut saksi itu zaman itu pasti mati. Ya, yang setia kepadaku. Bayangin saudara, kalau saudara diakui Tuhan. Misalnya saya lagi main musik gitu, tiba-tiba Indra Lesmana ngomong, mainanmu bagus. Wah, rontok tuh rambut. Terus Erwin Gutawa bilang, mainanmu bagus. Kamu bisa main di orkestraku. Wah, gitu loh. Ini Tuhan bilang sama Rasul Yohanes, bicara ngomongin Antipas. Dia bukan hanya saksi, tetapi dia setia kepadaku. Dan dibunuh di hadapan kamu. Di mana iblis stay, dwell. Luar biasa. Karena tolong tunjukkan bagaimana cara Antipas mati. Yang nomor 9. Nah, jadi orang kakinya dengan ini diikat, ini lembunya itu dari tembaga, dan di bawahnya dikasih api. Mungkin bukan. Satu lagi. Iya. Nah, itu dia. Jadi orang diikat kaki sama tangan, sementara di bawahnya dibakar. Jadi betul-betul kematian Antipas. Bayangkan ya, kalau yang namanya kepalanya dipenggal seperti Rasul Paulus, itu nggak berasa. Mungkin sekian detik sakit, kemudian mati. Tetapi kalau ini ya, kalau kalian lihat di gambar, yang ada di mulut lembu itu ada lubang. Supaya kenapa? Teriakannya keluar dari situ. Dan teriakan itu dinikmati oleh para orang-orang yang menyiksa itu. Begitulah caranya mereka membunuh Antipas. Kita buka sama-sama Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Loh, pada kenyataannya, orang-orang Kristen awal, mereka setia. Mereka dibunuh, mereka dianiaya. Pertanyaannya, di mana Tuhan? Orang-orang zaman sekarang yang bolak-balik ngeklaim Tuhan. Klaim, kayak insurance. Mbak nggak pernah bayar insurance, ngeklaim. Itu kan aneh. Terhubungnya hanya hari Minggu 2 jam, setelah itu teriak-teriak aku anakmu. Lu bukankah Tuhan datang untuk memberi hidup berkelimpahan? Katakan kelimpahan itu perissos. Artinya apa? Bernilai tinggi. Hidup itu bukan bios, tapi zoe.
Bios itu bisa mati nantinya. Zoe itu manusia batiniah. Ini yang kekal. Ngomong amin, saudara. Yang diberesin sama Tuhan bukan tubuh kamu. Kalau tubuhmu, maka Tuhan akan pakai perawatan A, pakai perawatan B. Enggak. Kita akan menua. Yang badannya sekarang tegak-tegak. Begitu satu ketika kena gravitasi. Ya, pipi-pipi yang tegak, yang kenceng luar biasa, itu akan kena gravitasi. Percayalah satu ketika. Nah, yang Tuhan bicarakan adalah apa? Manusia batinnya yang berkualitas. Makanya banyak orang yang ngajar seakan-akan Tuhan menjanjikan kalau ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Kayak Pegadian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Loh, kan? Yang kedua, ikut Tuhan, God feeder and provider, katanya. Loh, memang benar. Tuhan itu feeder and provider. Tetapi kita mesti jelas, Tuhan itu ngasih mana. Itu hanya kepada bangsa Israel, perjalanan dari Mesir sampai Tanah Kanaan. Tetapi begitu sampai Tanah Kanaan, berhenti. Tuhan lindungi dengan cara yang ajaib, ya. Keluar dari Mesir sampai Tanah Kanaan, tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Makanya orang Kristen sekarang minta tiang awan dan tiang api, kueku tiang pundi. Kamu tuh siapa maksudnya? Ngerti ya? Banyak orang Kristen itu kehilangan identitas kekristenan mereka karena mereka ingin mirip dengan dunia ini. Bayangkan, sebenarnya kalau orang Pergamum mau selamat, mau menyelamatkan diri, ya mereka, wah, ada penyembahan, ikutlah. Mereka ikut pesta pora, mabuk, dan seks bebas. Makanya salah kalau perempuan-perempuan ini hari Kartini nih ya. Seringkali kan orang ngomong ini, lanang itu kayak kucing katanya gitu. Nanggone omah dikei impal. Nanggone njaba ana iwak asin ya dihajar ae. Iku lek bojomu. Ya, katanya gini, orang-orang laki itu kayak kucing katanya. Di rumah dikasih empal, dikasih daging, di luar ada ikan asin yang dihajar. Tidak bisa. Makanya sekali lagi, kekristenan yang benar itu tidak dikamili oleh dunia dengan cara apapun. Gitu. Makanya Tuhan mengatakan apa? Pikul salib. Sangkal diri. Aduh saudara, mau menghajar orang, ingat, aku anak Tuhan. Makanya ada 3 stages. Apa itu? Masih bisa berbuat dosa dan mau berbuat dosa. Setelah diproses Tuhan, masih bisa berbuat dosa tapi tidak mau berbuat dosa. Stage yang paling tinggi, tidak bisa berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Nah, sekali lagi ya saya katakan, di tempat di mana penganiayaan besar terjadi di jemaat, orang-orang Kristen, pengikut Yesus, telah mempersiapkan diri. Makanya sampai muncul, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk menghadapi penganiayaan besar. Karena mereka tahu bahwa namanya penganiayaan itu tidak lama. Mereka kalau ditangkap 3 sampai 4. Tetapi mereka nanti di kekekalan itu abadi. Makanya sekarang yuk, sungguh-sungguh taruh itu di kaki Tuhan. Hidupmu betul-betul ditaruh di kaki Tuhan. Ya, orang-orang Kristen ini mengejar sesuatu yang lumrah bagi dunia dan tidak dilumrahkan oleh Tuhan. Contoh, beberapa orang, ayo nikah, ayo menikah nih. Kalau ada orang tua di sini, jangan jahat ya dengan anak ya. Jangan jahat dengan anak, mengatakan apa? Ayo kapan kawin? Mama sudah tua, papa sudah tua, papa pengen cucu. Itu nggak benar. Ya, saya senang lihat beberapa orang yang katakan apa, Kak, kalau tidak dapat yang dari Tuhan lebih baik aku tidak menikah. Kenapa? Jadi masalah. Mengerti ya, Bapak Ibu Saudara ya? Makanya orang Kristen di Pergamus tidak sama sekali meminta sesuatu yang supranatural dan minta kepada Tuhan, klaim perlindungan sebagai kewajiban Tuhan dan sebagai hak yang mereka harus terima. Orang-orang di Pergamum, Smyrna, dan Efesus, mereka tidak asal main comot sana ayat-ayat perjanjian lama yang ditujukan kepada bangsa Israel dengan situasi dan kondisi tertentu. Mereka nggak comot-comot, kamu akan jadi kepala dan tidak jadi ekor. Kenyataannya ditangkap. Kan jadi perih akhirnya. Tapi kalau kita taruh di pikiran kita, pikiran Tuhan Yesus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pikul salib, sangkal diri. Kak Son, apa enaknya jadi orang Kristen? Tuhan tidak pernah janjikan itu. Tuhan janjikannya di surga. Ayo,
Orang-orang yang mati demi Tuhan itu tidak goblok. Mereka orang-orang hebat. Tapi mereka berani. Karena apa? Pengharapan mereka hanya satu. Di balik langit itu. Yaitu langit baru dan bumi yang baru. Semi tadi nyanyi, bawaku ke sana. Yang bisa bawa kita ke sana hanya Yesus. Makanya senangkan hati Yesus. Amin. Ya. Untuk orang-orang Pergamum, Smyrna, dan Efesus. Perlindungan Tuhan datang bukan dalam keadaan yang supranatural. Misalnya, waktu mau dipenggal, gitu, goloknya, pedangnya tumpul. Misalnya mau ditombak, tiba-tiba gempa bumi, gelap. Enggak. Rasul Paulus saja pada saat di dalam penjara, itu hanya 1 kali goyah penjara. Setelah itu, dia dipenggal di Roma. Makanya nggak bisa main ambil ayat. Contohnya, Mazmur 91. Wah, awal COVID ayat ini diucapkan pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Kayak minum obat, saudara. Ucapkan, walau 1000 rebah di sisimu. Nah, gitu. 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91. Itu biasa dinyanyikan dalam bentuk sidur atau doa yang dinyanyikan oleh orang Yahudi. Orang Kristen sudah jelas ada Yesus, sudah jelas ada Roh Kudus. Pakai ayat ini. Kadang-kala gitu. Dan pada saat masih awal-awal COVID masih tahu kita nggak akan kena. 1.000 orang kena COVID, 10.000 orang kena COVID. Kita tidak akan kena, yang ngomong kena. Makanya jangan main klaim itu. Dinain Bapak Ibu Saudara, diajari kebenaran dan membuka mata Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa seakan-akan tidak ada kuasa Tuhan yang menolong dan melindungi? Tahu Saudara, pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam bentuk apa? Penyertaan. Kita lihat Stefanus waktu dilempari batu, dia lihat langit terbuka. Ada Roh Kudus yang menyertai, bahkan ditarikan nafas terakhir. Dia tutup mata di bumi, dia buka mata di Firdaus. Orang Kristen itu kayak gitu, dia tutup mata di bumi, dia akan lihat, dia masuk ke Hades yang nyaman. Seakan-akan Tuhan tidak tolong, seakan-akan Tuhan tidak lindungi. Sebentar. Perlindungan dengan pertolongan Tuhan dalam bentuk penyertaan Tuhan. Jadi banyak orang yang kelihatannya disertai Tuhan. Tapi kalau kita lihat Matius 7, 21, 22, 23. Mereka bernubuat. Mereka ngusir setan. Mereka melakukan mujizat demi nama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak nikmati. Saya yakin. Kalau Tuhan bilang aku tidak nikmati hidup, hidupnya tidak disertai. Mungkin rumahmu masih kontrak. Mungkin kamu tinggal di kos-kosan. Mungkin kau keluarga sederhana. Mungkin kau punya kelemahan. Asalkan Tuhan beserta. Itu cukup bagi. Amin. Kalau buka kulkas masih ada makanan, wah puji Tuhan. Masih bisa pesan lewat GoFood. Puji Tuhan. Makanya ajaran yang nggak karu-karuan itu laris. Kenapa? Mengajarkan apa yang tidak dijanjikan Tuhan. Kalau di sini ada khotbah, jangan khotbahkan apa yang tidak pernah dijanjikan Tuhan. Tuhan akan nuntut loh. Pengkhotbah kayak kita tuh 2 kali lipat loh. Itu seram, saudara. Ketika saya belajar Injil murni, tahu saudara, saya terkesiap. Orang yang pertama yang nggak masuk surga itu saya. Karena saya hidup tidak sesuai dengan standar. Puji Tuhan, saya siuman. Nyaris saya nggak selamat, saudara. Kita lanjut ya, kita belajar katakan apa. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Di antaramu loh, bayangin. Ini jemaat bener loh. Dipuji Tuhan loh, bener loh. Tetapi Tuhan bilang, aku ada keberatan. Ada beberapa. Aduh, ini ragi. Ini nilai setitik itu. Rusak semua. Dikatakan apa? Beberapa, enggak semua loh. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan penyembahan berhala dan berbuat zina.
Demikian juga ada padamu, ada dua ini penyakitnya. Ya, Bileam, ajaran Bileam, dan yang kedua adalah ajarannya pengikut Nikolaus. Perhatikan, kita belajar dulu apa sih sebenarnya yang Tuhan tidak mau. Kita buka sama-sama ayat Roma 12 ayat 2. Yuk. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, stage-nya 3. Yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saya highlight ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa aslinya bagus. And be not confirmed. Saya lihat bahasa aslinya, suskaima matitso. Artinya to fashion alike. That is confirmed to the same pattern. Nah, kalau kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia, orang tidak akan bisa membedakan yang mana yang Yesus, yang mana yang Tuhan, yang mana yang hantu. Nah, sekarang kan kita supaya bisa diterima, kita jadi sama dengan orang-orang. Akhirnya kita lupa firman Tuhan. Jangan berdiri di antara para pencemooh. Jangan. Karena aku akan jadi sama seperti mereka. Dan kita sendiri kehilangan hal yang seperti itu. Nah, seringkali kan kita akhirnya ngikutin zaman. Padahal kita punya standar. Garam itu harus asin. Terang itu harus terang. Nggak bisa ditawar. Kak, kok fanatik? Kita sama Tuhan jangan fanatik. Super fanatik. Makanya kita disebut mempelai yang jadi perawan suci. Almah, perawan dalam bahasa Ibrani, Parthenon dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Never been touched, never been kissed. Nggak pernah disentuh, nggak pernah dicium, dan nggak pernah ditipu. Artinya kenapa? Kita betul-betul murni di hadapan. Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Be excellent in what is good. Saya pakai terjemahan yang lain ke Anda. Ya, be excellent in what is good and be innocent of evil. Kita harusnya seperti itu. Be excellent in what is good. Bukan hanya good, tetapi excellent. Harus sempurna, perfect. Tetapi be innocent of evil. Makanya, sorry ya, saya ulangi berulang-ulang. Saya sedih waktu khotbah di hari Minggu. Orang bisa ketawa loh. Saya katakan apa? Itu masalahnya Gisel. Berapa banyak yang download? Hanya ingin tahu. Tuhan ngomong sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat, jika kau melihat wanita dan mengingininya. Nggak mungkin kalau laki melihat bokep tersebut, engkau tidak ereksi. Nggak mungkin. Dan itu kata firman Tuhan. Sudah berzinanya di mana? Di pikiran dengan di hati. Makanya kita ini ngikutin, seakan-akan kita ngikutin zaman. Padahal itu mendukakan Tuhan. Makanya saya katakan apa? Saya tidak janjikan apa-apa di dunia. Saya hanya katakan apa? Kita bareng ke surga. Nah, apa sih pengajaran Bileam? Bileam itu ngajari apa? Kalau lewat Wahyu tadi, memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Zaman itu setiap kuil yang ada, itu makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya. Dan kedua, setiap ada feast, setiap ada pesta, setiap ada acara keagamaan, pasti ada orgi. Apa itu orgi? Pesta seks. Nah, Bileam itu memperjualbelikan nubuat. Mempergunakan pelayanan untuk memperkaya diri. Nah, Bileam itu ada jenis-jenisnya. Ada Bileam rohani yang melayani Tuhan untuk eksistensi diri. Perhatikan ini, para pemuji penyembah nih, yang ngaku pelayanan mimbar nih. Bileam yang jenis tertentu ini, melayani Tuhan untuk eksistensi diri. Orientasinya ada di center stage. Orientasinya ada di mana? Panggung. Yang jenis seperti ini hanya bergairah kalau ada pagelaran. Hanya bergairah kalau dirinya tampil. Ini Bileam. Ya, karena tidak berhasil mengutuk Israel, Bileam memberikan nasihat jitu kepada Balak agar Israel jatuh, yaitu dengan menyediakan wanita-wanita supaya apa? Bangsa Israel kawin campur dan jauh dari Tuhan. Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal
peor. Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Inilah Bileam, mencampur sesuatu yang murni dengan sesuatu yang tidak. Ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang seperti Bileam, jangan kompromi. Ya, sekarang yang disebut lagi Nikolaus. Nikolaus itu artinya makan ya. Pengikut Nikolaus adalah sekelompok orang yang merusak gereja Tuhan dari dalam. Yang membujuk mereka untuk melakukan kompromi terhadap budaya penyembahan berhala pada masa itu. Mereka tetap jadi Kristen, namun melibatkan diri dalam upacara keagamaan. Misalnya pesta yang berkaitan dengan pemujaan kaisar. Oh, udah enggak apa-apa lah, Tuhan tahu hati kita. Enggak bisa. Jangan kompromi. Ya, mereka juga mengizinkan penggunaan pelacur dalam etika bisnis mereka, dan sekali lagi budaya pada zaman itu selalu ada makan penyembahan berhala dan yang namanya seks bebas. Pada zaman itu setiap masyarakat memiliki berhalanya sendiri dan mengharapkan semua penduduk untuk memujanya. Nah, pengikut Nikolaus itu kalau sekarang, zaman sekarang adalah orang yang masih bersama-sama dengan kita. Kelihatannya Kristen, tapi percayalah dalam pengadilan nanti akan terlihat yang mana yang domba, yang mana yang kambing. Kekristenan tidak ada yang dombing. Hanya ada kambing atau domba. Tidak ada yang dombing. Makanya kita harus ngambil sikap. Kenapa sih ajaran Bileam sama Nikolaus itu banyak diminati? Ditambah dengan apa? Bumbu rohani. Bumbu rohaninya apa Kak Michael Sony? Tuhan kan sudah ngampuni. Kita kan sudah dibenarkan. Ingat loh ya. Kita dibenarkan oleh penebusan Yesus. Tetapi belum benar. Untuk jadi benar, seumur hidup. Amin. Makanya ajaran-ajaran yang sudah Tuhan ampuni, tenang saja. Sekali kamu mengucapkan, aku terima Yesus. Kamu selamat. Tuhan tidak memandang dosamu. Yang Tuhan pandang, korban anaknya di atas kayu salib. Wah, seakan-akan baik. Kata firman Tuhan, barang siapa yang menang, kita akan dihakimi menurut perbuatan. Saya ngelihat di televisi, Pak Jokowi diminta jaket. Saya ngelihat tangan yang minta, itu tangannya gemeter. Kenapa? Di hadapannya adalah Pak Presiden. Walaupun orangnya badannya kecil, tetapi di depan itu otoritas atas bangsa ini itu ada di dia. Nah, kita ini punya Tuhan di hati kita. Kita nggak pernah gentar loh di hadapan Tuhan. Kita mau buat dosa. Ngomong seenaknya. Nyumpahin orang seenaknya. Memperlakukan orang seenaknya. Lihat cewek yang cowok seenaknya. Terus ngomong, Tuhan ampuni segala kesalahan dan kelemahanku. Saya barusan ketemu dengan pendeta. Dia katakan apa? Ini kenakalan saya. Kenakalannya dia punya cewek lain. Saya katakan itu bukan kenakalan, itu dosa. Diam dia. Karena prinsipnya Tuhan ngampuni. Makanya kata menghujat Roh Kudus, pertama kali itu mendukakan Roh Kudus. Dibilangin enggak mau, itu duka. Menghujat Roh Kudus sampai kamu tidak bisa diingatkan lagi. Sampai kamu tidak bisa dibilangi lagi. Makanya kata firman Tuhan, barang siapa bertelinga. Apa sih maksudnya barang siapa bertelinga? Ingat ya, kalau mama negur itu, satu. Gitu. Kamu tuh gini. Masih bisa. Yang kedua, mama udah mulai jengkel. Gini. Yang ketiga, kamu gini. Yang keempat, mama akan pasti ngomong gini. Itu kuping dipakai ya. Mama ngomong seperti ini. Kenapa? Ini teguran keras. Makanya dikatakan, barang siapa bertelinga. Telinga rohanimu pakai. Banyak orang Kristen sudah tidak mau lagi ke gereja. Karena menurut mereka gereja penuh orang munafik. Ya benar. Tetapi masih ada orang benar. Ya. Namun di antara berlimpahnya kemunafikan, Tuhan pasti tumbuhkan orang-orang benar. Dan pasti Tuhan tumbuhkan orang-orang yang radikal. Yang memindahkan hati mereka ke surga. Dan pasti orang-orang ini memicu kebangunan rohani. Kebangunan rohani selalu disertai dengan apa? Kegairahan untuk kejar Tuhan.
Kegairahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kegairahan untuk mencari perkenanan. Kegairahan ini satu paket dengan kegairahan berdoa. Jadi kalau kebangunan rohani hanya tepuk tangan, rebah, berbahasa roh, tetapi hidup pun tidak berubah, itu bukan kebangunan rohani. Tapi kalau rohani itu konsisten. Api itu akan dari api kecil sampai api itu besar. Sampai engkau tidak kelihatan lagi. Yang nampak hanya ada api. Itu kebangunan rohani. Siapa yang akan jadi memulihkan gereja, yaitu tubuh Kristus? Saya harus berani bicara. Orang-orang yang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu progresif, bertumbuh. Jadi kalau saya harus berkata pada Bapak Ibu Saudara, ayo kita kejar kemuliaan Tuhan. Saya bacakan bagian yang terakhir, ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Bayangin ya, orang-orang Kristen saat itu sampai kesulitan makan. Tuhan kasih mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Ini banyak sekali tafsiran. Tapi saya ambil 2 saja tafsirannya. Ada 3-4 tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah apa? Orang yang diampuni. Orang dibebaskan dari semua tuntutan. Dikasih batu putih yang ada namanya. Ditaruh di situ. Sehingga kalau di satu ketika dia tuntut, dia tunjukin. Analoginya seperti ini. Kita baru bisa. Kita diampuni. Dan kita hidupnya berubah. Dia baru berani ngomong. Ku telah mati dan tinggalkan. Bukan wacana. Tapi progres. Yang kedua, batu putih yang ada nama. Itu bicara mengenai apa? Raja-raja, kaisar-kaisar pada zaman itu kalau mengadakan festival atau mengadakan perayaan, undangannya adalah apa? Batu pualam warna putih yang di tengahnya diukir namanya. Jangan pernah lupa kita diundang ke sebuah pesta besar di mana anak Allah, anak tunggal Bapa di surga, yaitu Yesus, jadi mempelai dan kita mempelai wanitanya. Ayo, semangat. Jangan pernah katakan, aku terlambat. Nyaris terlambat, tetapi belum terlambat. Ya, jadi kalau kita hari ini dengar kebenaran mengenai Pergamum, kita tahu bahwa kita diajak Tuhan untuk hidup radikal. Hidup radikal bukan seperti kelompok-kelompok yang meledakkan diri di depan gereja, enggak. Tapi hidup radikal adalah mengejar keserupaan dengan Yesus. Yesus yang sulung di antara banyak saudara. Kalau disebut Yesus yang tunggal beda, tapi Yesus yang sulung pasti ada saudara-saudara. Yesus yang sulung dan kalian yang next-nya 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur malam ini. Kami bersyukur untuk belajar mengenai Pergamum. Kami belajar untuk hidup radikal. Radikal artinya mengejar perkenanan Tuhan. Mengejar apa yang Tuhan inginkan. Mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa. Kami percaya bahwa kami disertai. Kami tidak ditinggalkan. Kami percaya Tuhan. Mulai malam ini, hati, pikiran kami dibuka. Mengenai penghargaan Tuhan. Mengenai kami harus menghargai Tuhan dengan penghargaan tertinggi. Kami bersyukur. Kami kembalikan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kak Slom serahkan ke Ana. Ada pertanyaan yang masuk dari Nadia Yonesi. Kak mau tanya, bagaimana caranya agar tahu suatu gereja itu ajarannya benar dan tidak sesat? Dan seperti apa ciri guru-guru palsu itu? Kalau saya sekarang merasa sebuah gereja tersebut tidak pas di hati saya karena beberapa ajarannya, haruskah saya pindah gereja dan mencari gereja yang lain, ataukah ada saran lain, Kak? Bagaimana caranya agar tahu suatu gereja ajarannya benar dan tidak sesat? Ya, makanya itu orang Kristen harus baca Alkitab. Ya, Kak Ana itu seringkali ngomong gini, jangan ngambil satu ayat, tetapi mengabaikan
ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, pasal-pasal sebelumnya dan sesudahnya. Konteksnya apa? Sebab kalau teks tanpa konteks, katanya Kak Ana, jadi teks kotek-kotek, artinya nggak jelas. Ya, banyak orang Kristen seperti itu, ngambil satu ayat. Kadang-kala itu saya ketawa sendiri karena ayat-ayat itu tidak berhubungan. Kalau kita belajar, kan orang Kristen baca dari Kejadian sampai Wahyu. Seperti apa ciri guru palsu? Yaitu tadi ya, guru-guru palsu itu selalu berfokuskan mengenai kedagingan. Mereka mengkhotbahkan sesuatu yang Tuhan tidak pernah janjikan. Orientasinya adalah pemenuhan kebutuhan daging. Ciri-ciri ajaran yang benar itu bagaimana? Ciri-ciri ajaran yang benar adalah pasti membawa kita serupa dengan Yesus. Dan keserupaan dengan Yesus hanya bisa didapat kalau kita mengikut Yesus. Agama manapun bisa mengajarkan hidup menjadi baik, tetapi tidak bisa mengajarkan menjadi sempurna. Hanya kekristenan yang mengajarkan orang menjadi sempurna, yaitu seperti Yesus. Karena itu kalau menjadi Kristen tapi belum baik, jangan ngaku Kristen. Standar moral manusia umum aja belum bisa dipenuhi. Agama manapun bisa baik, tetapi tidak mengajarkan kesempurnaan. Nah, ajaran yang benar di gereja adalah ajaran yang membuat kita semakin serupa dengan Yesus, semakin sempurna. Itu ajaran yang benar. Ya, kalau ajaran itu tidak membuat kita menjadi serupa dengan Yesus, maka itu pasti ajaran yang salah. Nah, yang kedua, gimana ciri guru-guru palsu? Di Matius dikatakan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Ingat, ada buah roh, bukan buah-buah roh ya, tetapi buah roh satu, tunggal. Ya. Di dalam buah roh itu ada apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, guru-guru palsu bisa ngajar. Namanya guru, bisa ngajar. Nabi-nabi palsu bisa buat mujizat. Karena setan pun bisa buat mujizat. Guru-guru palsu bisa ngajar, bisa. Ngajar itu gampang, kita baca buku aja. Kita mungkin misalnya nggak sekolah formal, nggak sekolah teologi formal, tapi kita banyak baca buku, bisa ngajar kok. Tapi cirinya, dari buahnya kamu mengenal. Iblis bisa membuat mujizat. Iblis bisa kasih pengetahuan. Tetapi iblis tidak bisa membuat orang menghasilkan buah roh. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang menghasilkan buah roh. Itu cirinya guru palsu. Guru palsu, nabi palsu, itu cirinya. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Dari kelakuannya kamu mengenal mereka. Dari karakternya kamu mengenal mereka. Oh, mungkin kelakuan itu bisa dibungkus karena kita beretika baik. Kita punya pendidikan tinggi, etika jadi baik. Kita bisa bungkus. Tapi di dalam ini, hati ini nggak bisa. Motivasi-motivasi yang tersembunyi, keangkuhan yang ditutupi, itu pasti kecium. Bau busuk itu lama-lama kecium. Motivasi yang salah, keangkuhan yang terselubung, pasti kecium. Nah, yang ketiga, apa kita harus pindah? Kalau kita menemukan bahwa di tempat kita, di komunitas kita, itu ada diajarkan ajaran-ajaran yang nggak benar. Saya katakan, tanya Tuhan. Gini, kalau di situ engkau masih, Tuhan mau pakai engkau di sana. Dengan engkau berada di sana, engkau bisa memberkati dengan meluruskan ajaran, misalnya seperti itu. Tentu bukan dengan cara yang frontal. Nah, bertahanlah di sana. Tapi kalau di sana mungkin engkau tidak diperlukan lagi oleh mereka, tidak diberi kesempatan dan lain sebagainya, dan tidak bisa bergerak sama sekali, ya pergilah dari sana. Salah satu contohnya itu seperti itu. Tapi yang pasti adalah tanya Tuhan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Restani Susilawati. Kak Soan, aplikasi Jemaat Pergamus apa ya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sekarang? Kesetiaan tanpa syarat. Jangan hidup di dua dunia. Nikolaus dengan Bileam itu contoh orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hidup di dua dunia. Menyalahartikan, bahkan mengajarkan
penyalahartian kebenaran firman Tuhan yang sudah dimodifikasi. Simpel sekali sebenarnya, kesetiaan sampai akhir. Berapapun harga yang harus dibayar. Karena harga nyawa kita pun itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan dan kemudian pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi setialah, ya, Antipas tadi no name, orang-orang nggak akan tahu siapa Antipas. Orang lebih kenal Polikarpus, tetapi Antipas disebut namanya oleh Tuhan sendiri. Bahkan dikatakan apa? Saksiku yang setia. Ya, itu. Lanjut ke Anda. Dari Rudi Irawan. Kekristenan bukan agama tapi way of life. Saya setuju. Namun, mana yang lebih baik? Kristen tapi kelakuan amburadul dibandingkan penyembah patung Joko Dolok atau ateis tapi perilakunya sangat mirip dengan Tuhan Yesus. Mohon jangan menjawab dua-duanya salah. Terima kasih. Mana yang lebih baik? Soal kelakuan. Nah, kalau soal kelakuan udah jelas tuh ditulis oleh Rudi, penyembah patung Joko Dolok dan atau bahkan ateis. Orang Kristen tapi buat nipu, nidurin anak orang, narkoba. Kita lihat yang baik toh. Baik yang secara normal yang dipercaya oleh masyarakat, yang berfungsinya kan seperti itu. Tetapi kalau kita mau lihat mengenai kehidupan nanti, di balik kematian ada sebuah tatanan. Ada pengadilan, Ruth. Wahyu 20 ayat 12-13 itu satu bagian. Ada banyak ayat-ayat dikatakan apa? Kita akan dihakimi menurut perbuatan. Karena perbuatan itu adalah refleksi yang luar biasa dari iman kita. Jadi kalau dikatakan yang normatif, mana yang lebih baik? Pada kenyataannya banyak kok orang-orang yang jauh lebih baik daripada orang Kristen dalam perbuatan. Makanya di Matius 5 ayat 20, jika kehidupan kerohanian kita tidak lebih baik, jika di kayu sunemu, artinya jika kekristenanmu dalam praktek tidak lebih baik daripada orang-orang yang berkepercayaan yang lain, kita nggak bisa masuk surga. Kata firman Tuhan loh, bukan kata Michael Schultz. Mungkin Anda mau tambahkan? Maksudnya pertanyaan ini apa ya? Mana yang lebih baik? Apakah ini maksudnya kalau kelakuan ya jelas kelakuan ya lihat aja kelakuan yang lebih baik yang mana. Kayak gubernur Jakarta yang katanya gubernur yang soleh gitu ya, gubernur yang seiman buat golongan tertentu. Terus dibilang bahwa ya nggak apa-apa lah korupsi, asalkan seiman lebih baik gitu daripada yang kafir dulu walaupun bersih tapi kafir gitu. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan yang pernahnya mau milih jadi yang mana, menjadi ateis dengan kelakuan yang baik atau menjadi Kristen dengan kelakuan yang amburadul, ya yang lebih baik adalah jadi Kristen yang benar kalau ini pilihan Rudi. Misalnya Rudi lagi bingung mau milih yang mana. Tapi kalau misalnya itu soal penghakiman Tuhan, saya bukan Tuhan. Dan menurut Alkitab, kita dihakimi menurut perbuatan. Pertanyaan berikutnya, dari Widi Astuti. Kak mau nanya, seorang pendeta itu apakah memang dipilih Allah langsung kah? Dan harusnya pendeta itu mempunyai hati sebagai gembala, tetapi jika pendeta itu tidak mempunyai hati gembala dan tidak punya empati kepada jemaatnya, tapi memang pengajarannya bagus setiap berkhotbah, apakah memang dari Allah, Kak? Apakah seorang pendeta itu memang harusnya, kalau saya bukan dipilih, tapi dipanggil oleh Tuhan. Kalau dipilih itu udah nggak bisa gerak gitu loh. Tapi kalau dipanggil, nah dia meresponi panggilan. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang memang untuk perbaikan nasib. Ya, karena ada beberapa daerah di Indonesia gelar pendeta itu bernilai secara ekonomi. Gitu loh. Jadi kalau pakai gelar pendeta, dia akan dapat penghormatan. Dan harusnya pendeta mempunyai hati sebagai gembala. Ya iya. Gembala itu harus bau domba. Kalau gembala, kalau hamba Tuhan tidak bau domba, saya khawatir. Itu mata pencarian, bukan panggilan. Kata firman Tuhan jelas, feed my lamb, beri makan domba-domba. Nah, kalau yang bukan panggilan, eat my lamb. Domba-dombanya dimakan sama dia jadi lamb chop dan lain sebagainya. Nah, banyak yang seperti itu. Makanya kalau katakan apa tidak punya hati dan tidak punya empati pada jemaatnya, tetapi memang pengajarannya bagus, siap berkhotbah, apakah memang
Memang itu dari Allah. Nah, kalau khotbah, kalau dia belajar teknik, bisa dipelajari. Tapi kalau dia tidak bisa menghidupi apa yang diajar, celaka besar. Ada tambahan ke Ana, monggo loh, langsung. Mungkin maksudnya Widi ini yang dimaksud pendeta itu gembala, karena pendeta itu banyak. Dalam organisasi Kristen, banyak yang disebut pendeta. Salah satunya gembala pun secara umum disebut pendeta. Nah, jadi pendeta itu tidak selalu gembala. Penginjil pun bisa disebut pendeta. Mengkhotbah pun, pengajar pun bisa disebut pendeta, walaupun dia tidak menggembalakan jemaat. Jadi ada banyak yang disebut pendeta. Nah, untuk menjadi pendeta, itu biasanya ditasbihkan oleh satu sinode, satu organisasi gereja. Dan itu bisa seperti karir ya. Jadi misalnya sekolah di situ, sekolah teologi, lulus SMA sekolah teologi, udah gitu mendaftar di satu ini untuk pelayanan. Nanti di sana seperti orang kalau karir di dunia sekuler, menanjak. Seperti itu. Jadi tidak selalu ditunjuk atau dipanggil oleh Tuhan. Motivasi diri sendiri pun bisa. Nah, melihat bahwa kayaknya jadi pendeta enak ya, terus pengen jadi pendeta. Itu tidak selalu panggilan, tetapi pilihan hidup juga bisa. Nah, tapi kalau mungkin yang dimaksud gembala, kenapa nggak punya hati gembala? Ya mungkin panggilannya bukan gembala. Karakternya mungkin belum berubah, tetapi dia sudah ditugaskan atau memilih menjadi gembala. Oke, pertanyaan berikutnya dari Daniel Kurniawan. Kak dijelaskan tadi bahwa dibenarkan itu proses seumur hidup, di mana keselamatan tidak cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat ala Kristen. Bukankah di Yohanes 1 ayat 12-13 mengatakan bahwa ketika kita pertama kali bertobat dan percaya karya penebusan Kristus, maka saat itu juga sudah mengalami perubahan status sebagai anak Allah dan diselamatkan. Mohon pencerahannya, Kak. Kita baca ya, Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita mesti ngelihat ya, Den. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu tidak otomatis. Kenapa? Karena dari, kalau kita periksa dari bahasa aslinya, dari apa? Dari notos, anak haram, anak gampang, menjadi huios, menjadi putra-putri kerajaan Allah, jadi pangeran Allah, jadi putri Allah. Gitu loh. Dan itu prosesnya seumur hidup. Tadi saya bicara, kita dibenarkan, tetapi belum benar. Nah, sama seperti kalau misalnya Daniel diambil anak oleh barusan ini yang barusan kesusahan Ratu Inggris. Jadi anak, ya Pak, tentunya di sana Daniel akan dididik hidup berkerajaan. Nah, masalahnya kita ini sudah human being, kita itu sudah terlanjur rusak. Natur kita adalah natur berbuat salah, natur berbuat dosa. Anak kecil nggak diajarin bohong aja bohong. Anak kecil nggak diajarin nyuri-nyuri. Gitu loh. Nah, untuk menghilangkan natur kita, kodrat dosa kita, menjadi kodrat ilahi, itu proses menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya. Percaya itu apa? Bukan percaya mengucapkan, ya dahulu ada pendeta katakan, aku terima Yesus, dalam nama Yesus, masuk dalam hatiku, amin. Kata percaya itu pisteo, menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Banyak sekarang sudah menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Enggak semudah itu. Karena kenapa? Proses pisteonya juga itu seumur hidup. Saya mau tambahkan sedikit ya. Coba kita petani ya, kata per kata. Tetapi semua orang yang menerimanya. Di sini dikatakan menerimanya.
Menerima Yesus sebagai Tuhan kan? Menerima Yesus sebagai Tuhan itu bukan deklarasi. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Bukan. Tetapi betul-betul kita menjadikan dia Tuan, majikan, juragan dalam hidup kita. Udah belum? Atau kita masih mau-maunya sendiri? Kita menghabiskan waktu kita, suka-suka kita sendiri, atau kita tanya Tuhan. Tuhan, hari ini aku ada waktu luang 1 jam, 2 jam. Apa yang kau mau? Apakah aku harus sujud? Atau kita pilih sendiri, kita mau main game, kita mau nonton. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuan, kita menjadikan dia Tuan. Tuhan itu kan artinya Tuan, juragan, majikan. Kita adalah budaknya, doulos. Budak itu nggak punya hak. Udah belum menerimanya sebagai Tuhan? Soal waktu itu. Atau soal uang? Soal uang, udah belum kita menjadikan Yesus itu Tuhan? Atau hanya di mulut, Engkau Tuhan? Atau hanya di mulut ke gereja, seminggu hanya 2 jam? Kita menjadikan dia Tuhan. Oh, dipuji-puji, dimuliakan, dipuji-puji. Dah Tuhan, dah. Udah selesai itu ke gereja, suka-suka kita. Mata kita dipakai sembarangan. Ngelihat cewek pakai baju seksi. Mulut kita dipakai sembarangan. Begitu mobil kita disalip orang, kita misuh. Itu kan tidak menjadikan Tuhan di dalam mulut kita, di dalam mata kita. Belum. Itu belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Kayak orang misalnya DPR gitu ya, yang dewan-dewan itu, kita suka lihat di TV, padamu negeri kami mengabdi. Gitu. Nyanyi ya kalau waktu 17 Agustus ya. Udah belum mengabdi kepada negara mereka? Padamu negeri kami berjanji, jiwa raga kami. Buktinya apa? Tiap hari korupsi. Udah belum mengabdi kepada negara? Orang Kristen juga begitu. Udah belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Atau hanya nyanyian tadi itu kayak tadi? Padamu negeri, jiwa raga kami. Tapi tiap hari korupsi. Jadi harus dipahami dulu, ini baru satu kata, menerimanya. Banyak orang Kristen belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan itu suatu proses. Dari menit ke menit. Sampai kita betul-betul tunduk sama Tuhan. Menjadikan dia Tuhan. Itu kan proses. Sekarang, kata yang kedua, diberi kuasa. Kuasa di sini maksudnya bukan secara ajaib, tetapi otoritas. Power di sini bukan dunamis, tetapi eksosia. Dunamis itu kalau Tuhan membuat mujizat, itu kuasanya itu dunamis. Tiba-tiba terjadi. Yang sakit sembuh. Yang lumpuh berjalan. Itu dunamis. Tapi ini adalah eksosia. Otoritas. Diberi otoritas. Supaya menjadi anak-anak Allah. Otoritas itu diberikan, hak itu diberikan supaya menjadi anak-anak Allah. Kayak gini, polisi itu kecil kan dibandingkan truk kontainer. Tapi kalau misalnya polisi yang sekecil itu menyetop truk kontainer karena dia punya hak, itu otoritas. Dia punya hak, truk itu berhenti. Jadi eksosia itu adalah hak, ya, hak supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi hak itu diberikan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, hak itu apa? Hak itu adalah Roh Kudus yang memimpin kita. Hak itu adalah pengajaran-pengajaran yang kita dengar, Injil itu yang mengubahkan cara berpikir kita. Itu hak. Hak itu apa? Proses Tuhan yang ikut serta dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Itu kan jadi nggak sesederhana itu ya ternyata ya. Nah, supaya menjadi anak-anak Allah. Hak itu diberikan supaya, bukan langsung menjadi anak-anak Allah. Bukan. Kita diberikan hak supaya jadi anak Allah. Kalau misalnya gini, orang masuk kuliah supaya dia jadi sarjana. Apakah masuk kuliah langsung jadi sarjana? Apakah masuk kuliah teknik sipil langsung bisa bangun jembatan? Bukan. Dia kuliah teknik sipil supaya bisa jadi
tukang insinyur gitu kan. Bisa jadi bangun jembatan misalnya seperti itu. Ya, jadi bukan otomatis. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Kak Sony sudah bahas yang ini, bagian ini. Saya lanjutkan ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Betul. Tapi kedagingan kita tuh udah benar-benar mati belum? Karena kalau kita lahir dari Allah, kita harusnya mengikuti sifat-sifatnya Allah. Sekarang kita mengaku anaknya orang tua kita. Kita rambutnya keriting, oh karena papaku rambutnya keriting. Kalau misalnya papa mamanya keriting, kita rambutnya lurus, papa mamanya hitam, kita kulitnya putih sendiri, kita bertanya-tanya, tes genetik bener nggak kita nih diperanakan dari papa dan mama itu? Kalau kita ngaku diperanakan dari Allah, apa di dalam diri Allah yang sama dengan kita? Jangan-jangan beda semua, nggak ada yang sama. Terus ngaku-ngaku, aku anak Allah, aku anak raja, aku ngaku. Ya, ini sama persis dengan apa yang Rasul Paulus tulis di surat Efesus pasal yang keempat. Kalau di Yohanes pakai kata lahir baru, Paulus memakai kata manusia baru. Itu sebetulnya sama aja maksudnya. Kalau tadi saya sudah jelaskan dari yang Yohanes, bagaimana kalau konsepnya Paulus? Mirip sebetulnya. Efesus 4 ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar ini suatu proses. Kita belajar tiap minggu kebenaran. Kita bingung loh, kok gini ya? Oh begitu ya? Wah begini ya? Kita dengar pengajaran tuh kan gitu. Oh salah ya selama ini. Oh gini ya yang benar. Nah, itu proses belajar. Dan ini adalah salah satu hak eksosia itu tadi. Puasa. Puasa ini bukan dunamis, sekali lagi saya katakan. Tapi hak eksosia. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar Injil itu adalah eksosia itu tadi. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia, menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Jadi kalau kita belajar tentang Yesus pun harus belajar yang benar. Kalau nggak belajar yang benar, pengajarannya salah, ya nggak jadi manusia baru, jadi manusia bau. Terus kemudian, yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama. Jadi kita aktif. Bukan Tuhan Yesus yang mengubahkan baru langsung jadi lahir baru. Manusia baru langsung, bukan. Di sini dikatakan, kamu harus menanggalkan manusia lama. Kita yang aktif, kita yang tanggalkan. Kita yang matikan daging kita. Kita yang menundukkan diri kepada Tuhan. Karena kalau enggak apa? Manusia lama itu yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Bukan langsung bilang Yesus adalah Tuhan, kita jadi manusia baru. Enggak. Tapi kita yang harus menanggalkan manusia lama. Supaya apa kita menanggalkan manusia lama itu? Supaya dibaharui dalam roh dan pikiran. Roh kita dibaharui dengan cara kita mengubah kebiasaan kita, mengubah perilaku kita, roh kita dibaharui. Manusia batiniah kita itu diperbaharui. Dan pikiran kita diperbaharui dengan pengajaran-pengajaran. Terus di sini dikatakan, dan mengenakan manusia baru. Bukan Tuhan Yesus yang membuat kita jadi manusia baru. Tapi kita, ini kata aktif. Bukan, dan kamu akan dikenakan menjadi manusia baru. Bukan, ini kata aktif, bukan kata pasif. Dan kamu harus mengenakan manusia baru. Jadi kita yang menanggalkan dan kita yang mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi ada standarnya. Lahir baru, manusia baru itu seperti apa? Ada standarnya menurut Tuhan, bukan menurut kita. Bukan menurut kebaikan agama-agama di dunia ini, bukan. Standarnya itu menurut Allah. Ya. Jadi tidak sesimpel itu. Kita ngomong kalimat syahadat, Yesus engkau Tuhan. Nah, dah beres, kamu udah manusia baru. Proses umur hidup untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sama seperti kata lahir baru. Lahir itu ada proses, tidak sekarang pembuahan, 1 detik ini pembuahan, detik kedua adalah langsung lahir. Tidak. Prosesnya 9 bulan. Dan dalam 9 bulan itu, kalau mamanya salah makannya, kalau mamanya ternyata dulunya mantan pembalap, masih suka pembalapan motor, kalau mamahnya misalnya bungee jumping gitu,
keguguran kan, nggak langsung lahir. Kita juga menjadi mau lahir baru tuh seperti itu. Itu proses yang kita sendiri jalani, bukan otomatis, karena itu bukan dunamis tapi eksosia. Ya, lanjut ya pertanyaannya ya. Dari Yohan Wijaya. Bentuk berhala atau biliam di anak muda sudah diganti Google, YouTube, medsos. Bagaimana generasi muda saat ini kalau menurut survei di bawah umur 24 tahun kemarin tingkat kerohaniannya rendah. Ini kaitannya banyak tawaran dan realita dari Google. Lebih realitas dari Tuhan. Ini akan jadi ancaman, gereja akan ditinggalkan, tanpa sadar pandemik sudah menghilangkan satu generasi. Saya jawab nanti Kak Sony yang tambahkan ya. Google, YouTube, medsos itu tidak selalu negatif. Ya, tidak selalu menjadi berhala. Yang namanya teknologi, bagaimana kita mempergunakannya itu yang jadi positif atau negatif. Teknologi itu bisa, handphone ini bisa jadi berhala, bisa juga jadi sarana kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Di handphone ini kita bisa pasang Alkitab dan kita bisa baca Alkitab dimanapun, di pesawat pun kita bisa baca Alkitab. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi itu yang membuat itu jadi negatif atau jadi positif. Kalau saya hanya bicaranya bagian ini saja, dikatakan pandemi ini menghilangkan satu generasi. Pandemi ini baru 15 bulan. Jadi untuk hilangnya seseorang, orang muda, saya termasuk youth minister, untuk hilangnya orang muda, kalau selama pandemi ini, gara-gara nggak ke gereja, kalau saya sih keberatan. Karena kenapa? Banyak orang yang sebenarnya terhilang dalam gereja. Mereka itu orang-orang muda diajak ke gereja, tetapi sebenarnya hanya sebagai ritual. Mengkopi yang dijalankan oleh orang tua mereka. Ayah mereka, ibu mereka, mama, papa, ke gereja sebagai sebuah kewajiban agamis. Tapi mereka nggak mengalami pertemuan dengan Tuhan. Nah, pertemuan dengan Tuhan itulah yang buat saya yang penting. Justru pada 15 bulan ini, kalau saya ngambil istilahnya ke Anda, liquid church, ini gereja cair. Kalau dulu orang hanya kenal satu ya, jam ibadah jam 7 sampai jam 9, 10 sampai jam 12, jam 5 sore sampai jam 7. Tapi sekarang, dengan adanya pandemi, itu open eye loh, buka mata betul-betul. Dan istilahnya apple to apple komparasi, perbandingan yang apple to apple. Karena orang akan melihat, ini pengajarannya, dia akan lihat para pendeta-pendetanya. Dan menjatuhkan pilihan. Itu bisa jadi papa mama lagi ada di ruang tamu, dengerin pendeta A, anak-anak, masing-masing satu rumah, 8 orang, itu bisa sampai 7 gereja. Justru ini kesempatan yang luar biasa yang disebut e-church. Justru krisis seperti ini menimbulkan peluang yang luar biasa. Justru ini kesempatan untuk meraih. Nah, kalau hanya meletakkan tanggung jawab itu ke gereja, kita dalam masalah besar. Justru sebenarnya kesempatan Tuhan izinin pandemi ini, justru kembali lagi, akar dari gereja itu ya keluarga yang dijamah oleh Tuhan. Nah, kalau ini terjadi, maka sebenarnya masa depan gereja itu luar biasa. Itu sih menurut saya ya. Jadi kalau kita selama ini mempercayakan anak-anak kita pada gereja, ya sama seperti orang tua yang mempercayakan anaknya ke sekolah Kristen atau Katolik demi terjaga. Sebenarnya mereka menghilangkan tugas tanggung jawabnya orang tua untuk membuat anak-anak mereka kenal Tuhan secara pribadi. Anak saya salah satunya, dia bilang, "Ma, Pak, keberatan dengan isi khotbahnya Bapak Pendeta ini." Istri saya kasih opsi yang lebih ringan gitu. Tapi tentu kami awasi. Ini pengajarannya benar atau tidak. Dan kalau udah benar-benar kami kenal, ya baru kita berikan dengan dosis yang terukur. Demikian ya. Baik, kalau gitu kita tutup ya. Terima kasih untuk kehadiran malam ini.
yang ada di sini ataupun yang di Zoom ataupun yang di YouTube, kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih. Untuk malam ini kami belajar mengenai jemaat Pergamus. Kesetiaan yang luar biasa, berpegang erat walaupun penderitaan yang harus mereka hadapi, yang berbuahkan kematian. Tetapi kami juga belajar dari Pergamus, kami hidup tidak boleh kompromi dengan apa yang ditawarkan. Karena kami dituntut untuk jadi perawan suci, yang jadi mempelai agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga belajar malam ini menjadi anak sahnya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami percaya kami disertai. Kami percaya juga apa yang kami lakukan buat Tuhan, itu ibadah kami. Kalau kami lakukan dengan sungguh-sungguh, kami akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya, selamat malam.